السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وأوصلنا جميعا ويا بين أمهاتنا وآل جدنا وجداتنا من أمهاتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. فيهم بسيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قلبي يهين
في الهسر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد مؤظم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أحيا الدنيا زمنا محمد مولاه ثم له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة يدام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم
Dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad di mahsyar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga disertai para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan bersama beliau-beliau dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah dengan tidak bosan-bosannya kita memuji kepada Allah atas limpahan rahmah dan karunia-Nya, sehingga pada malam ini kita dipertemukan kembali di Langgar Hidayah dalam gelombang yang sama, yaitu pengajian rutin yang dilaksanakan setiap Jumat malam Sabtu. Alhamdulillah keadaan kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, sehingga kita dapat mengamalkan ilmu tersebut, mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang iman kepadanya, dan Allah juga mengamanati ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala dibalas dengan posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah, ditempatkan di surganya yang sangat tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang diamanati oleh Allah Ta'ala ilmu pengetahuan diangkat derajatnya setinggi-tingginya, bahkan lebih konkretnya besok ditempatkan di surganya yang penuh dengan nikmat. Semoga kita semua termasuk pada ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, minggu kemarin sudah dibahas tentang keutamaan dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang melanjutkan kelebihan-kelebihan yang Allah amanatkan kepada Rasulullah sebagai hambanya yang diistimewakan oleh Allah SWT. Terutama yang Allah puji atas pribadinya Rasulullah yang sangat memiliki akhlakul karimah yang sangat tinggi, sehingga Allah mengatakan wa innaka la'ala hulukin adim, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah hambaku yang betul-betul mempunyai akhlak yang agung. Nah, ini yang menjadi tolok ukur orang yang iman kepada Allah supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, itu harus menampakkan di hadapan umum, terutama tentu di hadapan Allah, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Mungkin menyangkut perkataan atau ya tindakan atau perilaku yang bisa dinilai ini masuk kepada orang yang berakhlak apa enggak, pembicaraannya, tindakannya, dan juga perilakunya. Di dalam berteman juga kita harus membawa erat-erat
akhlak Rasulullah itu. Kenapa perlu diangkat tentang akhlakul karimah ini? Karena di zaman akhir seperti sekarang ini banyak orang yang mengaku dirinya orang yang beragama Islam, bahkan umat Muhammad itu yang akhlaknya itu merosot gitu loh. Tidak hanya diucapkan, tapi kenyataan keseharian sehari-hari itu lepas dari akhlakul karimah yang ada pada diri Rasulullah. Tempo hari sudah disampaikan firman Allah itu tentang uswah hasanah. Kandungannya itu adalah akhlakul karimah tadi. Uswah hasanah, suri teladan yang terbaik. Karena ucapan Nabi itu kalau dalam Al-Qur'an qaulan ma'rufa, qaulum layyina, qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mengandung kebaikan. Perilaku juga demikian. Sikap yang ada pada diri Rasul itu bisa dicontoh sedemikian rupa oleh umatnya termasuk kita semua. Kalau orang Jawa bilang kalau akhlak itu umpama turah itu ada baiknya. Artinya tidak kurang maksudnya. Akhlaknya baik, bahkan lebih dari biasanya, saking baiknya misalnya. Tidak masalah itu. Tetapi kalau hal-hal yang lainnya kebaikan tadi kalau lebih-lebih itu dikatakan mubadir. Mubadir itu dalam Al-Quran dikatakan innal mubadirina kana ikhwanas syaitan sayatin. Jadi mubadir itu barang yang sia-sia, poyah-poyah lebih-lebih itu saudaranya setan. Kalau Quran begitu. Kalau akhlak yang terbaik lebih itu malah tambah bagus. Dan di sini titik beratnya kita mengutamakan akhlakul karimah dalam kehidupan kita, terutama kepada Allah. Akhlak kita baik kepada sesama, lingkungan, tetangga, kerabat, handai tolan, itu akhlak kita juga baik. Ucapan kita baik, tindakan kita itu baik. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi yang termasuk nikmat terbesar. Pertama adanya Nabi Muhammad. Substansi dari keberadaan Nabi itu adalah akhlaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah sendiri diangkat oleh Allah menjadi nikmat terbesar. Akhlaknya tentu tidak bisa diragukan lagi itu. Kalau bicara penuh dengan suasana yang tenang, menyejukkan kalau bahasa, dan lembut itu Rasulullah itu. Kalau perilakunya, tindakannya itu mungkin kita orang kepingin mencontoh, tetapi kan tidak mungkin bisa. Kalau mau mencontoh perilaku Nabi itu sekian persen, bukan berpuluh-puluh persen itu, dari kenyataan yang ada itu. Kenapa begitu? Ya karena di zaman akhir itu para ulama banyak yang mengatakan bahwa banyak orang di zaman akhir itu yang melarikan diri, menjauhkan diri dari para ulama. Akhirnya bagaimana? Allah Ta'ala akan memerintahkan pemerintah personal itu ya, person dari orang yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin, tetapi berhubung tidak mengikuti akhlak yang ada pada diri Rasul, lepas
tidak patokannya hidupnya tidak memakai perilaku yang dicontohkan oleh Nabi. Ya otomatis apa yang dilakukan ke depan biasanya tambah merosot itu. Tetapi kalau perhatian dari zaman sekarang, mumpung masih sehat, ya kita apa namanya? Kalau orang Jawa bilang ngumpul-ngumpul ki balung pecah. Nah, jadi untuk memperbaiki akhlak itu dijawakan itu sedemikian apa namanya baik sekali kalau kita datang ke saudara kita di daerah lain terus bicara tentang urusan etika dan akhlakul karimah, yang menjadi orang itu kagum itu dawuhnya Allah tadi. Allah Ta'ala langsung memuji Nabi Muhammad bahwa engkau adalah hambaku yang mempunyai akhlak terbaik, kan itu. Itu menjadi referensi pakem dalam Islam, ya karena untuk mengamankan suasana yang tidak aman. Akhirnya apa namanya segala macam cara itu dikeluarkan supaya akhlaknya kita itu sesuai dengan, kalau tidak sama ya jelas tidak sama karena kelasnya kita itu lemah ya posisinya. Tapi kalau Allah Ta'ala diberi kekuatan oleh Allah sedemikian rupa, akhirnya kepada anak kecil pun Rasulullah itu berakhlak. Itu Rasulullah itu. Perilaku yang ada pada diri Rasul itu yang sering kita contohkan ketika beliau itu posisinya lapar. Katakanlah tidak ada makanan yang dimakan oleh beliau, akhirnya kalbunya kan lapar, perutnya kan lapar. Itu Rasulullah tidak mengeluh. Beda dengan awal dewi itu. Jangankan lapar, barang naik aja langsung demo. Bukan saya tidak setuju demo, cuman itu kan buang-buang waktu. Ya, iman-iman sebetulnya, tenaga masih muda itu. Kalau mau mengikuti cara ulama, bukan demo sebetulnya. Kalau bahasa sekarang yang lebih canggih itu di lobby. Omongan tapi yang diperkirakan orang yang diajak ngomong ikut kita. Kenapa? Iya, karena memang dakwahnya untuk memperbaiki akhlak tadi. Bukan cuma sekedar kita berteman, tetapi di balik itu punya hati yang lebih baik karena teman saya itu mungkin ibadahnya biasa-biasa saja. Akhirnya kita melaksanakan ibadah yang lebih dari biasanya. Tapi itu sekali lagi memberi contoh supaya akhlak kita tambah baik, kan gitu. Bukan diartikan dengan kebebasan tadi, bebas sholat lupa, makan bahkan lupa. Ya, coba orang sekarang kan begitu. Saya tertarik dalam posisi malam ini itu mengupas tentang akhlakul karimah tadi, yang itu ada pada diri Rasul, bahwa anak kecil pun oleh Rasul itu dihargai. Ya sangat beda dengan orang di zaman akhir seperti golongan kita ini. Maaf, kebetulan oleh Allah dititipi rezeki tambah baik kerjaannya, tambah rame konsumennya, tapi tambah lupa melaksanakan sholat. Orang sekarang gitu. Alasannya itu lagi sibuk. Kalau sibuk itu Allah Ta'ala tidak memaksakan orang yang sedang sibuk kan itu. Akhirnya tidak sholat. Padahal ciri khasnya orang yang punya akhlak baik itu terutama kepada Allah adalah menjaga sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu dijaga sehingga tidak pernah keteteran, dia tetap
melaksanakan sholat, bahkan diusahakan bisa berjamaah. Ini juga menjadi sinyal person ya, perorangan itu punya akhlak baik itu apabila memperhatikan hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi karena akhlaknya baik, perhatian, ingat kepada dawuhnya Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tindakan yang ada pada diri Rasul itu biasanya lebih kepada keistiqomahan, istiqomah. Jadi tidak nyepeleki waktu, begitu adzan syukur dia sudah ada di masjid. Kalau tidak di masjid tapi adzannya kedengaran, ikut segera ke kamar mandi kalau memang mau wudu. Ini hikmahnya akan menjadi anak yang punya akhlak terbaik itu. Kalau dirinya tidak punya anak, ya dirinya sendiri oleh Allah Ta'ala akan dibalik posisinya, diberi kebahagiaan karena orang ini memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran ada dawuhnya Allah yang berkaitan juga dengan menciptakan hamba yang termulia. Akhirnya kalau dalam Islam itu dikatakan penyebab wujudnya alam semesta itu kan Nabi Muhammad ya. Kemudian di dalam doa Maulid Nabi itu ada ungkapan di situ, saya sampaikan kembali, wa man huwa akhirul anbiya bi suratihi wa awwaluhum bi makna. Ditanyakan dalam posisi doa Maulid Nabi, siapa ya orangnya? Kan itu. Yang mempunyai akhlak baik itu siapakah? Yang secara fisik itu Nabi terakhir secara fisik, tetapi secara hakikat Nabi yang pertama kali oleh Allah Ta'ala dijadikan sebelum Allah Ta'ala menjadikan alam semesta. Tapi wujudnya di situ kalau dalam kitab itu adalah Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Wa man huwa akhirul anbiya bi surati, siapa orangnya yang termasuk Nabi terakhir secara fisik. Wa awwaluhum bimakna, tetapi beliau bukan terakhir, justru pertama kali sebelum Allah Ta'ala menciptakan semuanya. Allah Ta'ala sudah menciptakan Nur Muhammad namanya. Nah di sini yang saya perlu menekankan, karena yang gampang ditiru itu seperti yang kita sering baca Maulid Nabi itu, kalau bahasa Indonesianya, inilah orangnya yang bisa dicontohkan dengan mudah. Ya siapa itu? Kiai yang punya akhlak terbaik itu. Kalau dalam doa itu tadi berarti Nabi itu. Wa man huwa akhirul anbiya bi surati, sinten tiyange ingkang kelebet Nabi terakhir secara fisik. Nanging piyambakipun saestuni Nabi awal, Nabi pertama kali secara hakikat. Saya ulang kembali karena takut lupa ya.
Kalau Nabi Adam itu secara fisik menurunkan manusia termasuk Nabi Muhammad. Secara fisik kasar ini, badan jasmani dan rohani, ya. Secara kasar itu. Tapi di dalam ungkapan dalam kitab itu piyambakipun termasuk nabi ingkang ngrangkung rumiyin saderengipun nabi-nabi sanes niki. Saderengipun nabi-nabi sampun dipun lahiraken tentunya nabi sampun wonten dunya. Wa akhirun bimakna wa man akhirul anbiya bi suratihi wa awwaluhum bimakna. Jawabnya itu Nabi Muhammad. Itu kalau di pondok itu dijadikan apa namanya, tebak-tebakan. Tebak-tebakan itu qad yulwazuh namanya. Dijadikan sayembara itu. Ya. Kemudian siapa yang menang dapat hadiah kan gitu. Ditanya siapa yang namanya orang punya anak tapi anaknya itu menjadi bapaknya, siapa itu? Nah, itu secara hakikat. Secara fisik dia keturunannya Nabi Muhammad, maksudnya keturunan Nabi Adam secara fisik. Tetapi secara substansial, hakiki namanya, itu Nabi Adam keturunan dari Nabi Muhammad. Ya, sebabnya Nabi Muhammad. Akhirnya ada manusia namanya Adam. Karena Allah Ta'ala menciptakan cahaya Nabi Muhammad itu dalam riwayat itu 500 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan alam semesta. Kalau awake dhewe itu umurnya kan paling banyak 60 sampai 70. Sak pol-pole 80 kan gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad itu umurnya 500 tahun sebelum Allah melahirkan alam semesta. Tapi di situ dikatakan Nur Muhammad itu, cahaya Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Saya tertarik dengan uraian akhlak ini karena itu tadi, di zaman akhir seperti sekarang itu sudah bermacam-macam tantangan yang ada di kantong kita, termasuk Wahabi yang kita beli mahal-mahal itu. Tetapi di dalamnya kan yang baik ada, tapi persentasenya mungkin yang jelek itu 60%, yang baik 40%. Sehingga untuk mengikuti akhlak termulia diganggu dengan suasana yang ada di zaman akhir seperti sekarang. Ini memang harus sering kita mendengarkan wasiat-wasiat apa mau idoh dari guru-guru kita. Kalau bahasa yang ngetren sekarang dari ulama-ulama kita kan gitu. Supaya di dalam kehidupan itu tidak lepas dari nilai-nilai etika yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memuliakan Nabi, Allah Ta'ala ikut menghormat orang yang memuliakan Nabi. Jadi yang membela itu bukan hanya malaikat dan manusia, Allah Ta'ala sendiri itu ikut mendukung itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, insya Allah di waktu-waktu yang akan datang uraian tentang status kebesaran Nabi Muhammad sebagai nikmat terbesar
Itu saya kupas sedemikian rupa supaya ke depan itu kita tambah paham bahwa posisi Nabi Muhammad itu bukan posisi yang bisa diterka oleh semua orang. Karena Nabi Muhammad itu oleh Allah Ta'ala diamanati menjadi Nabi yang mempunyai kapasitas universal. Bukan hanya di dunia saja tapi besok di akhirat. Nabi Muhammad itu oleh Allah Ta'ala dimuliakan betul itu. Sampai-sampai dalam riwayat itu karena Allah Ta'ala memuliakan Nabi, umatnya itu ikut terangkat juga. Umat Nabi Muhammad maksud saya, termasuk kita insya Allah. Walaupun ngamal yang kita ngamalkan setiap hari itu hanya seperti itu saja, tapi balasannya akan surga besok itu. Apa kita perlu ngelindur? Oh, belum apa-apa sudah dibahas tentang surga ya, supaya ada motivasi kita itu melaksanakan perintah Allah dengan semangat yang baik, bisa berkumpul bersama-sama teman-teman nanti membahas hal-hal yang lebih positif ke depan, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk semuanya. Nabi Muhammad diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala itu kekuatannya saja itu ukurannya, kekuatan Nabi Muhammad itu sekuat 35 unta itu. Fisik Nabi Muhammad itu. Jadi ada unta 35, posisi kekuatan unta 35 itu seperti apa kadarnya. Itu Nabi Muhammad sejajar itu. Nah, itu Nabi Muhammad itu oleh Allah Ta'ala diistimewakan. Tidak hanya dijadikan Nabi yang dikatakan dalam kitab itu Al-Mustafa, Nabi yang dipilih, tetapi Nabi yang diistimewakan dunia akhirat itu. Allah Ta'ala mau membuat surga saja itu mengatakan dalam hadis qudsi itu, sebab Nabi Muhammad surga. Jadi kita ingin masuk surga, ya posisi kita itu yang gampang, logika yang mudah itu ya dekat kepada Nabi Muhammad. Itu. Apa bukan ya otomatis kalau kepada Allah ya. Karena Nabi Muhammad itu posisinya setelah Allah Ta'ala kan itu. Jadi dekat kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, insya Allah surga kita itu lebih mudah itu. Besok surga yang di dunia kerjaan itu tidak sulit. Apa-apa yang kita hadapi itu mudah karena diberi surga di dunia. Kalau surga yang semestinya besok di akhirat. Kalau sekarang hanya kenikmatan dunia saja. Itu pun satu nikmat dikeroyok menjadi manusia orang yang ngeroyok nikmat-nikmat tadi itu sedunia juga. Bahkan kalau di dunia negara kita di Indonesia kan sudah 280 juta manusia itu. Kekuatan Nabi Muhammad ukurannya itu kekuatan fisik maksud saya sama dengan 35 unta. Kalau awai dewi ini mungkin dengan ayam saja. Jadi artinya kita itu kekuatannya ya lemah, tidak begitu dahsyat. Kalau Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala diberi keistimewaan juga tentang fisiknya itu. Ini sedikit uraian tentang akhlak yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca ayat dalam Al-Quran begini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana
ma khalaqta hadza bila, wahai Tuhan kami, Engkau menciptakan ini semua tidak sia-sia. Maha suci Engkau adalah zat yang maha suci, dan tolong saya dijaga, selamatkan dari api neraka. Ayat ini dalam Al-Imran itu, kalau tidak salah itu ayat 191 apa ya, kalau tidak salah nomornya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, Engkau menciptakan ini semua, apa yang ada di depan, ya itu tidak sia-sia, artinya ada manfaatnya, ada fungsinya sendiri-sendiri. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, dan mudah-mudahan kami dijaga dan diselamatkan dari azab neraka jahanam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini sedikit ya, saya mohon maaf ini diundang acaranya Pak Dian itu, almarhum Pak Dian, di mana, di Danuhudan, di Naduhuda, apa namanya, Al-Muayyad Barat itu, makam haji, ya makam haji, ya betul, makam haji itu ada pondok Windan ya, pondok pesantren Windan itu. Ini hal yang keempat, yang kasihan yang antarkan undangan kemarin ke rumah itu. Nah, kebetulan saya bilang saya mau mampir Langgar Hidayah dulu, agak malam saya itu. Undangannya sebetulnya ya badal Isya ini, ya masih nututin, cuman saya bilang masih mau pengajian di Langgar Hidayah sebentar. Ya mohon maaf saja, tadi bilang Mas Huda nanti sebentar saya di sini. Tidak apa-apa. Yang penting dia cara Pak Haji Badrun itu ada sholawatnya katanya. Yang penting sholawatnya di sini, ya sholawat itu kan maknanya rahmat. Sholawat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya rahmat. Rahmat itu bahasa Arab juga, bahasa Jawanya kasih sayang, bahasa Indonesianya kasih sayang. Allah itu rahmat. Jadi sholawat sendiri mempunyai makna rahmat, rahmat mempunyai makna kasih sayang. Kata risnan itu rahmat itu. Jadi ceritanya saya tambahi sedikit, orang yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah terutama, ya banyak sholawat. Kenapa kok sholawat? Iya, karena satu-satunya yang dijadikan pilihan penyebab terciptanya alam semesta ya Nabi Muhammad itu. Jadi Nabi Muhammad itu ini bukan saya kultuskan, tapi kita tahu kapasitas beliau, status beliau, kapasitasnya dunia akhirat. Ternyata satu-satunya hamba Allah yang dijadikan pilihan dan dijadikan penyebab Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ya Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad diciptakan, baru yang lain ikut semua gitu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau bahasa yang lebih sederhana, apa namanya, Allah Ta'ala membuat umpan ya, dijadikan umpan bahwa ini dulu. Akhirnya selainnya ikut itu. Nah, makanya kalau ingin kita disayang oleh Allah, banyak sholawat. Intinya itu. Kalau di YouTube itu sering ada uraian dari orang-orang ahli hikmah juga mungkin. Ingin kaya, banyak sedekah, senang bersedekah gitu. Banyak istighfar kan gitu ya. Senang sholawat, sholat duha, sholat tahajud dan seterusnya. Ya, itu
bahasa itu jangan diartikan, jangan diartikan dunia semata. Orang sekarang itu kan mengartikan kaya itu dunia. Tapi yang dimaksudkan kaya luar biasa, hatinya itu kaya. Hatinya itu tidak bergantung kepada selain Allah. Soalnya hatinya kaya. Apa katanya Allah itu sudah itu ghaniyun, hati yang kaya. Kalau duit berapa triliun aja, namanya saja ada angkanya, ada nominalnya. Makanya Allah Ta'ala itu kalau berfirman di dalam Al-Quran itu, janjinya Allah Ta'ala bukan janji kekayaan, janji rezeki. Allah Ta'ala janjinya memberi rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji akan memberi jalan keluar bagi dia, orang yang takwa tadi, dari semua apa saja, dari semua persoalan akan dipecahkan oleh Allah Ta'ala, dicarikan solusi sesuai dengan kemauannya Allah. Kemauannya Allah itu solusinya bim selabim apa bagaimana, walhasil Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berjanji wa yarzuqhu, dan beliau Allah Ta'ala berjanji akan memberi rezeki pada orang yang takwa tadi, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Ini kalau manajemen ini diceritakan kepada orang ekonom, ahli ekonomi, ya tidak kado itu. Memang dia itu kalau ekonomi kan normatif, praktis ya, realistis. Tapi ini tidak realistis. Boleh dikata logikanya itu bukan logika dunia ini, logika takdirnya Allah lah. Takdirnya Allah min haitsu la yahtasib. Cerita dengan orang ahli keuangan, ahli dagang, ya ada kado itu. Itu kadonya itu pada orang yang punya keyakinan yang bulat, iman kepada firman Allah, percaya, yaitu baru itu. Tapi kalau kita kan banyak yang tidak percaya, karena orang kita itu sekarang yang dibuat patokan itu yang realita, yang nyata itu. Kalau tidak. Padahal keimanan kepada Allah itu ada yang realistis, ada yang tidak realistis. Bahkan dalam Al-Quran itu jelasnya, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab, itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, perintahnya, larangannya, apa saja yang ada dalam Quran itu tidak boleh diragukan lagi dan tidak ada keraguan, tidak boleh diragukan lagi, pasti gitu kan. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Yang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada yang gaib, yang tidak realistis. Nah, ini yang menjadi persoalan di sini. Kita ini percaya kepada yang gaib atau tidak, kan gitu. Yang tidak gaib, yang tidak kelihatan, tidak percaya orang sekarang itu. Orang sekarang, maksud saya kebanyakan orang sekarang itu banyak yang tidak percaya, tidak iman, bahasa Arabnya tidak iman, orang ngandel, karena tidak nyata, kan gitu, maunya yang nyata. Padahal kalau referensi agama yang namanya iman yang sebenarnya alladzina yu'minuna bil ghaib itu, kok begitu? Iya. Sebab gimana? Percaya kepada Allah itu kan Allah Ta'ala tidak kelihatan.
Malaikat pun juga kita harus percaya, tapi juga malaikat tidak pernah kita lihat. Percaya apa enggak? Ya percaya. Ya percaya, tapi percayanya cuma percaya saja. Hatinya enggak percaya, gitu loh maksud saya. Apalagi ada firman kayak tadi itu. Allah Ta'ala dawuh, barang siapa yang takwa kepada Allah, janjinya Allah itu yang tidak akan dinyulayani janji Allah Ta'ala, pasti akan memberi jalan keluar kepada semua persoalan yang dia hadapi. Kalau secara umum sampai sekarang, kenapa Indonesia itu tidak selesai? Ya karena rakyatnya yang kayak begini ini tidak bulat. Umpama bulat, kalau individu ada 1-2, 1 juta perbandingannya mungkin 1 tok, 1 juta orang, 280 juta orang perbandingannya berapa itu? Yang mungkin yang punya keyakinan tadi yang bulat, maksud saya. Kenapa saya nekankan ke sini? Ya karena awake dhewe ini patokannya yang masuk akal tok. Kalau yang tidak masuk akal tidak bisa. Karena memang tidak rasional katanya. Tapi oleh Allah Ta'ala diberi contoh sebetulnya. Awak itu bisa melihat sendiri, logika bisa kita renungkan sendiri. Ada orang sakit mata, saya sakit mata, terus datang ke dokter. Dengan dokter diperiksa, saya suntik ya, disuntik ya, tapi bukan di sini, di bokong, di pantat itu yang disuntik. Obatnya lewat sini maksudnya saya. Nah ini kan tidak realistis juga kan. Seharusnya disuntik matanya ini. Ini sebetulnya kan bisa dibuat Jadi pengobatan mata suntiknya di pantat. Artinya obatnya masuknya di sini. Kurang begitu masuk akal juga kan. Tapi nyatanya begitu, kan gitu. Ini sedikit. Kemudian ada lagi yang perlu kita buat contoh. Kalau di besok itu di akhirat, kalau kita baca Quran, besok itu semua yang di surga itu hamba Allah bisa melihat Allah. Tapi melihat Allah itu tidak seperti melihat awake dhewe sekarang melihat Bapak Komar ini, tidak begitu. Gambarannya awake dhewe kalau di sini melihat matahari di atas. Kalau posisinya kayaknya di timur, tapi hakikatnya bukan di timur sebetulnya. Nah, ini bisa begitu pemahaman agama ini. Bukan membingungkan orang, tetapi melihat Allah itu gambarannya supaya kita tidak salah. Melihat Allah apa di depannya begitu, supaya keyakinannya tambah mantap. Iya, tetapi oleh Allah Ta'ala diberi gambaran, orang bisa melihat seperti kita tiap pagi misalnya melihat matahari di atas posisinya timur. Tapi pasnya kan bukan di timur seperti yang saya dan sampean katakan tadi. Karena memang mata kita melihat matahari di sana. Itu besok di akhirat begitu. Oh ini nanti kalau dibahas lebih detail lagi, ilmu tauhid soalnya ini ilmu akidah ini. Saya bawakan ini supaya kita tambah mengerti dan untuk mudah untuk tambah yakin, iman kita tambah mantap gitu. Allah Ta'ala itu kan punya sifat namanya
kalam. Allah Ta'ala itu bisa bicara maksudnya, bisa bicara. Tapi pembicaraan Allah Ta'ala itu tidak seperti pembicaraan awake dhewe. Awake dhewe kan ada suaranya. Pembicaraan Allah Ta'ala itu tanpa huruf, tanpa suara. Ini mungkin kalau orang mengandalkan logika tadi, pikiran, otomatis langsung tidak percaya. Jadi Allah Ta'ala bicara tanpa huruf, tanpa suara. Tidak ada suaranya. Terus ada yang tanya pada saya, kalau Al-Quran itu katanya firman Allah. Itu kalau bahasa yang lebih betul, yang lebih strategis pemahaman agama, itu mafhumnya namanya. Substansinya dari kalimat itu firman Allah. Kalau hurufnya itu cetakan dari percetakan itu dibuat, gitulah maksudnya. Oh, kok bingung kan Pak Yanda? Pokoknya Allah Ta'ala punya sifat bicara, bisa bicara tanpa huruf, tanpa suara. Supaya kita percaya, ternyata awake dhewe itu punya kretek namanya. Kretek, orang Jawa bilang suara hati. Nah, ya ini. Ternyata kretek ini bicara tapi tanpa huruf, tanpa suara. Kalau pakai suara, kalau sudah sampai bibir kan, di sini kretek hatinya. Kretek itu khotor, kalau bahasa Arabnya khotor. Begitu suara, begitu sampai sini dikeluarkan. Kalau di sininya tidak ada suaranya. Di dalam hati, masing-masing kita. Kalau berhuruf, ya kalau tulis dulu, baru berhuruf. Tapi kalau kretek itu namanya bicara tanpa suara, tanpa huruf itu. Apalagi Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala punya sifat kalam tanpa huruf, tanpa suara. Tidak usah ke sana. Kreteknya awake dhewe tanpa huruf, tanpa suara. Nah ini dulu kiai saya itu namanya Kiai Abdul Wahid Hudzaifah, itu musonib itu. Beliau itu kalau ngajar itu sederhana, tapi detail gitu. Satu tapi detail. Dua, kalau sampai dapat 3 poin langsung diterima oleh semua santri. Ini pemahaman. Ada lagi saya kasih tahu bahwa qorib itu dekat. Itu kalau Allah Ta'ala beda dengan awake dhewe. Ini dekat, ini telunjuk, ini dekat, ini begini ke mic ini. Mungkin kelihatan pisah kalau tidak nempel. Kan gitu. Allah Ta'ala tidak nempel begini, tidak pisah, itu namanya kalau dekat. Di Allah Ta'ala dekat dengan kita, tapi beda dengan benda. Ini sampai begini kalau kiai saya. Ini roti ini dekat dengan mic, tentunya begini, dekat namanya. Tapi ini masih pisah ini. Tapi kalau begitu nempel, itu namanya ketemu kan. Nah, lagi kita dengan Allah Ta'ala gimana? Ya tidak ketemu, tidak pisah kok. Dekat, tidak bertemu, dan tapi tidak pisah. Kok begitu? Iya. Ini ilmu akidah ini. Jadi kita dekat dengan Allah, tidak bertemu dengan Allah, nempel begitu, tidak. Tapi juga tidak pisah. Dekatnya awake dhewe kepada Allah itu. Bagaimana supaya kita bisa paham? Tidak usah jauh-jauh. Sampean itu berdiri di depan kaca itu, bercerminlah. Gambar sampean di dalam itu, di dalam kaca itu dekat dengan kacanya, tapi tidak bertemu dan tidak berpisah itu. Kalau lihat televisi sepak bola, yang main di dalam itu gambarnya itu
itu dengan kacanya itu dekat tapi tidak bertemu dan tidak berpisah itu. Itu apalagi dekatnya Allah Ta'ala kepada, tidak usah dibahas itu. Oh begitu. Oh iya, ternyata ini ada barang yang kita lihat, gambar awake dhewe di dalam kaca itu, gambar awake dhewe dalam kaca itu dekat dengan kacanya tapi tidak bertemu dan tidak berpisah. Nah, ini satu dua ya, banyak sebetulnya kiai-kiai saya itu kalau ngasih contoh, alim beliau memang. Saya kira itu dulu, nanti insya Allah ini ada tambahan sedikit tapi lebih dari 10 menit. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.